Bang, gimana Bang mendengar kabar wafatnya dari Bang Hotma Sitompul, seperti apa Bang menanggapinya? Apapun juga namanya berita duka cita ya, meninggalnya seseorang pasti bikin kita kaget ya. Walaupun saya ngikutin terus perkembangan, karena katakanlah 3 tahun belakangan ini, saya boleh katakan orang yang selalu jalan sama Pak Hotma ini saya. 3 tahun, continue, setiap minggu kita ketemu. Nah sampai kemarin dia sakit, dibawa ke Pineng juga, saya sempat ke Pineng juga, membesuk beliau. Tetapi kembali kemarin agak sehat dari Pineng, tapi ternyata 2 bulan kemudian kejadian kemarin kritis kan gitu ya, sampai akhirnya hari ini dipanggil ke hari banyak Tuhan kan gitu kan. Tentunya sebagai teman, sebagai sahabat yang udah 40 tahun kami berkenalan, sama-sama menjajaki profesi sebagai lawyer, sama-sama melayani dulu dalam naungan, dulu ada vokal grup kita Nabirong gitu ya. Tentunya saya sangat kehilangan gitu ya. Pak Hotma adalah sosok senior yang baik ya. Saya terpaut 6 tahun ya, saya 70, dia 76. Dia banyak memberikan semangat sama kita yang lebih muda supaya kita bisa berkiprah lebih baik lagi. Dan saya boleh katakan dia orang yang selalu mensupport teman, yang selalu baik kepada teman-teman, menjadi contoh yang baik juga. Makanya gak heran kalau memang kita merasa sangat kehilangan. Nah, tapi artinya memang Tuhan sudah berkehendak lain ya. Dengan situasi penyakitnya katakanlah yang kritis, kemudian sadar kritis lagi. Kalau saya mengatakan ya ini memang sudah maunya Tuhan ya. Tuhan memanggil dia, Tuhan lebih mengasihi saudara kita nih Hotma ini daripada kita mungkin ya, manusia sebagai teman, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri. Allah itu lebih berkenan kepada dia. Jadi kita mesti terima panggilan daripada Tuhan, karena dia kami percaya sudah sampai di samping Tuhannya yang Maha Agung. Berarti Abang pernah menemani mendiang selama masa pengobatan juga Bang ya? Pernah. Saya sampai ke Pineng. Saya sampai ke Pineng di November kalau nggak salah ya, November akhir tuh saya ke Pineng. Bahkan saya mau mengulangi datang lagi, cuman ya kena kesibukan untuk mendekati tahun baru, jadi agak terhindar. Nah, tapi sebelum itu 3 tahun kami selalu bersama. Saya mau mesti katakan, boleh tanya siapapun juga ya, saya itu orang yang selalu bersama-sama dia, karena setiap minggu dia bergereja sama-sama saya di Plaza Indonesia di lantai 2 ya, di gerejanya Pak Konrad Supit. Jadi pulang gereja, makan bareng, apa itu pasti udah kita lakukan selama 3 tahun berturut-turut. Itu permintaan beliau Bang untuk diminta ditemanin saat berobat itu bagaimana Bang? Enggak, waktu dia berobat ke sana tentunya itu inisiatif ya. Sebagai sahabat tentunya kita saling memperhatikan, punya atensi, punya perasaan yang sama. Ya kemudian kita berangkat. Saya waktu berangkat sama Juan, juga sama Muarakarta juga. Kita 3 pasang berangkat ke sana Bang. Mungkin sosok yang nggak pernah dilupain selama 40 tahun berteman dengan dia, mungkin apa sih kalau boleh tahu? Dia orang yang sangat perhatian. Saya ingat dulu ya, mertua saya kurang lebih 20 tahun yang lalu meninggal. Kita tuh ada Nabirong ya, banyak tuh anggota itu. Nabirong tuh vokal grup, mungkin anggota 30 orang. Tapi dari mulai di gereja, mertua saya mengumpulkan apa dibawa ke gereja, sampai di kuburan jam 6 sore, sampai pulang ke rumah, Hotma tuh gak bergeming. Dia punguin terus. Jadi begitu dia memang perhatian kepada keluarganya teman. Dan saya kan tinggal di Sentul ya, jadi kalau beliau ini katakanlah rindu mau makan di Sentul pasti kontak. Saya mau makan nih di Klui, kita makan di Klui. Saya mau makan nih di Taman Budaya, kita ke Taman Budaya. Jadi begitu akrabnya kita, malah belakangan sampai Desember kemarin itu begitu luar biasa kita dekat. Jadi kita juga kaget tiba-tiba di tahun 2024 ya, mulai kira-kira bulan Juli Agustus mulai kondisinya. Padahal sebelum itu tuh masih sehat-sehat terus. Dia Natal tahun lalu aja saya ingat masih sama-sama fotonya masih gagah, masih parah-parah. Berarti emang kondisinya sudah mulai turun ya dari bulan? Iya, dari mulai pertengahan tahun lalu ya, dia mulai agak terganggu kesehatannya. Terus belakangan saya dengar ada komplikasi, ya udah kita nggak bicara, pokoknya banyak penyakit yang saya nggak bisa sebutkan, tapi banyak komplikasi yang dihadapi sama dia. Maka sehingga kalau saya lihat dari kondisi kemarin sampai kritis, kemudian memang udah dibantu dengan peralatan, ya lebih baik memang dia balik ke haribaan Allah, keharibaan Tuhan yang lebih mengasihi dia daripada kita manusia. Ada keinginan yang belum dicapai nggak sih Bang? Ada pesan nggak sih dari keinginan atau Pak Hotma apa gitu yang mau disampaikan, diinginkan gitu yang belum tercapai dari dia gitu? Ya kalau dia tentunya pesan terakhir sebenarnya disampaikan sama saya, dibilang kalau saya kenapa-napa, kalau saya dipanggil Tuhan, dia pengennya sebenarnya pakai baju putih-putih.
dia maunya kostumnya itu putih, celana putih. Tapi kan saya kurang cepat menginformasikan kepada anak-anak sehingga memang dia dipakaikan dengan jas warna hitam. Soalnya permintaan ini ke saya tolong sampaikan. Tadi saya sempat japri sebenarnya ke anaknya, minta tuh permintaan terakhirnya dia dipakein putih-putih seragamnya. Tapi sudah sempat mungkin tadinya dari rumah sakit sudah dipersiapkan dengan dia, udah nggak problem. Itu namanya permintaan. Kalau bisa kita kabulkan, kita jalankan. Nggak sempat dijalankan ya udah nggak apa-apa. Kasih tahu nggak sih alasannya kenapa dia Minta meminta dipakai permintaan pakai putih-putih putih gitu. gitu? Menurut saya kan putih-putih itu kan lambang kesucian ya, ya kan, lambang kebersihan hati gitu. Mungkin dia nyaman dengan putih ya untuk menyongsong panggilan Tuhannya ke haribanya di sorga, ya. Dia mungkin mengartikan putih itu adalah sesuatu hal yang suci gitu ya. Saya pikir itu yang ada di benaknya dia, gitu. Makanya disampaikan seperti itu. Untuk rencana pemakaman sendiri kapan? Ya, Rencana pemakaman sendiri? rencana pemakamannya ini katanya sih besok ke San Diego. Iya, sebenarnya kalau ada acara adat, ini kan orang Batak, tapi sana tuh kok dari kalangan keluarga, dari keluarga marga gitu nggak ada. Jadi kalau biasanya kalau Batak, kalau ada acara adatnya itu pasti bisa 2-3 hari. Tapi kalau nggak ada acara adatnya, mungkin 1-2 hari paling lama udah bisa ditutup. Tapi belum dapat informasi yang pasti, tetapi saya dengar memang ke San Diego. Nanti bisa dikonfirmasi lagi. Mungkin nanti abang datang juga nggak sih ke pemakamannya atau seperti apa? Iya, kita usahakan tentunya. Iya. Kita akan hantar besok. Doanya untuk mendiang seperti apa nih bang? Doanya untuk pakai baterai. Ini lupa, ini doanya namanya pakai baterai ini. Ayo pendeta. Pak, Pendeta. apa dah boleh? Pak, ini Pak, kasih pesan sedikit, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Itu Pak Pendeta Gilbert tuh, pendeta Iya. dia tuh. Apa tadi doanya? Doa saya adalah kiranya kepergian dia memang dengan kondisi yang memang dia memahami bagaimana Tuhan mengasihi dia, ya gitu. Karena kita sebagai orang Kristen, ya agama Kristen, sebenarnya nggak boleh mendoakan orang yang sudah dipanggil, ya, karena kita percaya pada waktu dia diambil nyawanya, ya berhenti gitu ya bernafas, itu rohnya udah pergi gitu kepada Tuhan dan adalah. Tapi artinya nggak salah juga kita memohon ya kiranya Tuhan berkenan kepada dipanggilnya Hotma dan bisa masuk dalam kerajaan surga. Saya pikir itu yang kita harapkan.